Dah, Bapak cek kehadiran dulu ya. Muhammad Arif Fajri. Aisyah Mufidah. Hadir Bapak. Neng Sulastri. Hadir Bapak. Sukma Ayu Sofia. Hadir Bapak. Cahra Nafahatur Raihanun. Hadir Bapak. Ikadak Dewanta Yuda. Hadir Pak. Najwa Aulia Fatimah. Hadir Pak. Rayan Parjana Atalah. Hadir Pak. Fahmi Putra Lesmana. Hadir Pak. Nanda Firjatullah Al-Faujan. Hadir Pak. Putri Ayu Dahlia Nainggolan. Hadir Pak. Cinta Cantika Asari. Hadir. Irliana Sahrani. Hadir Pak. Kais Arkaan Junior. Hadir Pak. Reza Fatan. Irfan. Coba ini. Oke. Krija Fatan. Irfan Nastain Huda. Hadir Pak. M. Tony Afriansah. Hadir Pak. Widya Puspa. Hadir Pak. Bayu Aditya Pratama. Hadir Pak. Pelio Timothy Anggiat. Muhammad Nur Ihsan. Hadir Pak. Ering Juang Persada. Hadir Pak. Dwi Bagus Raditya. Adi Renaldi Harahap. Hadir Pak. Lutfi Fitriadi. Hadir Pak. Fahrul Bergias. Hadir Pak. Pandra Akmal Sahputra. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Rajendra Sahwarel. Hadir Pak. Adrian Pahreza. Hadir Pak. Muhammad Nur Iftikarudin. Fikri Rahman Hakim. Hadir Pak. Alifian Restu Pandika. Hadir Pak. Tia Ulhaq Rahim Loviko. Muhammad Abibur Rahman. Hadir Pak. Muhammad Raya Arya Guna. Hadir Pak. Ajijan Wafi Akilah. Hadir Pak. Muhammad Akbil. Hadir Pak. Johannes Parlindungan Lubis. Kofifa Fitriani Nur Sahban. Hadir Pak. Dimas Nur Seka. Hadir Pak. Pandu Dwi Putra. Hadir Pak. Hawa Hayu Dinar. Hadir Pak. Cecilia. Aupa Ahmad. Cecilia hadir Pak. Maaf ya Pak. Oke. Aupa Ahmad. M. Pawas. Hadir Pak. Oke. Itu lagi yang belum ada. Muhammad Arif Fajri. Muhammad Arif Fajri. Pak, maaf, Kreza ada Pak? Bentar ya, nanti ini diulang lagi. Muhammad Arif Fajri belum ya? Kreja Fatan, ya oke. Iya Pak, ada Pak. Felio Timothy. Hadir Pak. Tadi ganti device Pak, makanya keluar. Ya. Dia Ulhaq Rahim. Tidak ada ya. Satu lagi Aupal Ahmad. Tidak ada ya. Ya.
Jadi yang tidak ada itu, oke, Bapak Setulu ya, hadirannya ya apa? Oke, sambil di ini aja, share screen, monitoring. Yang tidak masuk termasuk Muhammad Arif Fajri. Tidak ada info. Diaul Haq. Assalamualaikum Pak, mohon maaf untuk Muhammad Arif Fajri ya sedang agak ada di jalan Pak. Oke, ya nanti kalau sudah join aja, nanti terakhir Bapak cek lagi. Baik Pak, terima kasih. Aufal ada nggak? Udah masuk belum ya? Aufa Akmal ya. Tidak ada berita. Oke. 1, 2, 3 ya, oke. 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 Hukum. Ya, baik, kita mulai saja ya. Apa ini? Ya, baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua.
Ya, alhamdulillah siang hari ini Lagi ngerasa apa? Glowing bener. Rambut glowing. Kok isi? Kan rambut emang Kapan terakhir kali kalian? oke ya. Ya ini sebenarnya kalau kita kuliah Zoom itu sulit ya dengan kapasitas mahasiswa yang banyak gitu, kita akan nggak bisa efektif gitu sebenarnya. Kadang-kadang ya sertanya kemana gitu ya. Gitu. Ya baik, kita mulai ya hukum-hukum rangkaian. Jadi kalau saudara lihat di buku ini adalah di bab 2 ada basic laws ya. Jadi ini adalah hukum-hukum dasar yang akan digunakan untuk rangkaian listrik ya. Nanti di sini ada introduction-nya, ada hukum ya. Kemudian ya ini Bapak kira penjelasan lebih detail bisa baca di buku ini ya. Kemudian ya ini ada suatu tahanan dan sebagainya ya. Kemudian ada hukum ya. Mungkin saudara bisa juga googling atau chat GPT gitu ya. Jadi di sini ada satu hukum itu seperti apa, nanti di sini ada hukum ya ini masuk hukum ya, kemudian garis besarnya saja. Kemudian nanti di sini ada hukum jadi di sini ada titik percabangan dan loop ya. Jadi titik percabangan dan loop. Nah, nanti ini ada kaitannya, nanti di sini adalah nah ini ada percabangan ya. Kemudian itu ada kaitannya dengan hukum-hukum rangkaian. Kemudian kita ada di sini ada Kirchhoff, hukum-hukum Kirchhoff, itu ada Kirchhoff arus, ada Kirchhoff tegangan ya. Mungkin nanti bisa. Baik, kita mulai saja. Jadi kita sebenarnya materi yang sekarang itu sederhana ya, cuma 3 hukum hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan ya. Jadi atau Kirchhoff 1 atau disebut Kirchhoff arus, atau di sini biasa disebut KCL atau HKI HKA ya, hukum Kirchhoff arus atau biasa seperti itu. Ada yang masih ingat hukum itu seperti apa? Ya mungkin nanti bisa dipadukan dengan chat GPT atau Meta atau apa ya, silakan saudara sambil di chat. Ini dulu sempat di chat ya, jadi di sini hukum adalah sebuah konsep dasar dalam fisika yang menjelaskan nah ini hubungan antara tegangan, arus dan resistor dalam semua rangkaian listrik. Atau hukumnya adalah seperti ini, atau kalau lebih ini lagi yang mungkin ini Bapak Radi nggak enak badannya kemarin tadi. Ya, atau biasanya kalau dibuat segitiga ya, saudara buat segitiga ini. Maka yang di atas itu apa itu? Ini apa ini? Ini ada 3. Tegangan, Pak. Tegangan, Pak. Ya ini V. Ini adalah Arus listrik. Ini atau Arus, Pak, ya. Nah, jadi hukumnya bisa nanti itu I sama dengan P per R ya, atau bisa juga R sama dengan P per I ya, atau P sama dengan I kali R gitu. Terus jadi ini segitiga ini ya, jadi banyak sekarang versinya macam-macam ya. Nah ini sebenarnya hukum itu ya hanya begini gitu ya. Jadi tegangannya dalam satuan volt, arusnya dalam satuan ampere, dan resistansinya dalam satuan ya. Ini sebab hukum ini sangat penting dalam memahami perilaku rangkaian listrik ya. Jadi ya nanti kita paling banyak juga menggunakan hukum
dalam berbagai aplikasi seperti desain elektronik, pengukuran dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian yang kedua itu ada hukum Kirchhoff 1 ya. Mungkin Bapak nggak banyak sampai terakhir ya karena Bapak lagi nggak enak badan ini sebenarnya. Hukum Kirchhoff arus ya, atau bisanya HKA, hukum Kirchhoff arus atau hukum Kirchhoff arus, atau KCL Kirchhoff Current Law ya. Biasa kalau di buku ini kan ada nih Kirchhoff Law, berarti di sini Kirchhoff Current Law dari KCL ya. Bunyinya gimana? Hukum Kirchhoff arus atau di sini hukum sama dengan harus keluar, Pak. ya. Jadi kalau dilihat dari buku ini kan ada titik, ada titik ya, ada percabangan dan ada loop. Nah, ini ada titik, ada percabangan, ada loop. Nah, seperti ini titik A, B, boleh A, B, C-nya di sini, tapi karena satu ini dihubungkan ya jadi satu titik. A, B, C ya, ini adalah titik. Percabangan dari A di sini bisa dari 5 ini harus mengalir, bisa cabang ke sini, bisa cabang ke sini, bisa cabang ke sini. Itu percabangan. Loop, bisa ada loop ini ya. A, B, C, A, kemudian ada dari loop ke sini juga ada loop dari sini. Ini loopnya banyak ya. Jadi 1, 2, 3, ini juga 4, ini 5, 6, ya ada beberapa loop ya. Cuma nanti kan yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang ini, makanya ini adalah loop, ada percabangan dan ada titik ya. Kemudian kita biasanya ini memahami berkaitan dengan hukum-hukum Kirchhoff ya. Nah, dalam penulisan rumus matematiknya sigma IN ya, di mana N itu mulai dari 1 sampai dengan N sesuai dengan banyaknya cabang ya. Itu sama dengan 0. Jadi arus pada suatu titik itu sama dengan 0. Nah, hanya masalahnya sekarang nanti di sini. Nah, ini kan arus adalah jumlah arus listrik yang masuk ke sebuah titik simpul dalam sebuah rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Atau bisa juga I input sama dengan I out ya. Jadi sigma I in ini sama dengan sigma I out. Atau kalau dijumlahkan jalan satu titik itu sama dengan 0 ya. Atau sigma I N sama dengan 1, N-nya mulai dari 1 sama dengan N, ya sama dengan 0, dan seterusnya ya. Tuh. Artinya jumlah arus yang masuk ke sebuah titik sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Hukum Kirchhoff ini sangat penting juga ya dalam rangkaian listrik ya. Jadi ternyata ini ya. Jadi ternyata ini hukum Kirchhoff arus itu apabila ada suatu percabangan maka berlaku pada titik itu adalah hukum Kirchhoff arus ya. Jadi kalau lurus titiknya di tengah itu ada percabangan kan, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini percabangan bukan? Ini misalnya titik A. Percabangan bukan ini. Gimana? Kelihatan? Ini A ini percabangan bukan? Bukan. Ya, bukan. Yang namanya cabang, sekarang kalau saudara misalnya lewat dari sini, ya sini. Sini. Misalnya gitu. Sini. Ada nggak cabangnya misalnya mau ke yang lain? Tidak ada kan, berarti dia akan pasti pilihannya cuma satu ya gitu kan ke sini. Kecuali kalau di sini ada, nah ini bisa ini 1, ini 2 misalnya. Nah si A ini apakah ke 1, apa ke 2, ini baru percabangan titik ini ya. Oke, jadi kalau lurus kasih titik tengah ya bukan percabangan
percabangan karena kita nggak akan mungkin melalui jalur yang lain kan gitu ya. Gitu. Jadi ini ya itu sebenarnya ini hukum Kirchhoff arus bunyinya hanya gitu saja. Gitu ya. Jadi hukum Kirchhoff arus ini sangat penting dalam menganalisis rangkaian listrik, terutama dalam menentukan arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Oke, ya seperti ini. Ini kan, nah kalau ini berarti ada percabangan ya ini. Ada cabang berapa ini? 5, Pak. Ya ada 5, berarti kan bisa saja kan misalnya ini dari satu misalnya ke sini ya, sini. Nanti dia satu ini bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5 gitu ya. Atau sekarang ada juga dari 3. Dari 3 ini nanti bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 4, bisa ke 5 gitu dan seterusnya. Jadi ini yang namanya percabangan itu apabila kita menuju satu titik itu, setelah ketemu titik kita bisa memilih alternatif lain minimal 2 gitu ya. Jadi minimal 2 alternatif. Jadi kalau kita jalan seperti ini, nah baru ada 2 alternatif misalnya seperti ini. Apakah ini 1, ini 2. Nah baru kita, ini adalah percabangan. Ya. Ya ini jadi seperti ini. Nah biasanya kita yang masuk itu adalah diberi tanda positif ya, biasanya yang masuk itu diberi tanda positif, yang keluar itu diberi tanda negatif atau sebaliknya boleh saja. Tapi supaya mudah ya kita konsensus saja yang masuk itu adalah positif, yang keluar itu diberi tanda negatif ya. Oke. Berarti kalau seperti ini ya, ini kan bisa saja sebenarnya ini ya. Kalau masuk diberi tanda positif keluar, berarti ini misalnya titik A. Sigma IA sama dengan 0. Berarti di sini yang masuk positif I1 berarti minus I2 keluar ya, plus I3 minus I4 minus I5 sama dengan 0. Berarti kalau yang masukkan ini kita bisa pindahkan I1 plus I3 sama dengan I2 plus I4 plus I5. Ya ini. Jadi ini. Nah ini adalah hukum. Boleh di sini juga boleh, ya ini juga boleh. Ini adalah hukum Kirchhoff arus ya. Nah, kemudian dari gambar di atas, nah ini sama ya, itu sama dengan ini I1. Nah itu sama dengan ini berarti. Ya, ya oke. Nah sekarang contoh nih, contoh. Contoh ini udah ini problemnya. Ya, contoh misalnya seperti ini ya. Ya ini anggap saja ini belum ada ya. Oke. Ini contoh. Ini misalnya ini nomor contoh ya. Ya ini ada arus ini keluar, ini masuk, ini keluar I2 ya, ini I2. Ini arahnya ke sini ya. Ini arahnya ke dalam. Nah, gitu ya. Ini keluar, nah gitu. Ini juga keluar. Nah misalnya ini arah ini keluar itu 4 ampere, kemudian yang ini I2, kemudian ini 1 ampere, ini I1 ya.
Ini I1 arah ke sini. Ini adalah 3 ampere ya, ini 3 ampere. Arahnya masuk, ini 4 ampere. Ini 2 ampere keluar. Saudara akan ngitung kalau misalnya ambil titik, misalnya ini A, ini titik B ya. Nah, ini kan nabrak simpulnya ya. Maka saudara harus ngitung yang mana dulu, yang A dulu atau yang B dulu? Yang B, Pak. Kenapa yang B gitu? Soalnya kalau yang A ada 2 info yang belum diketahui, yaitu I1 sama I2, sedangkan yang B cuma I1 doang, jadi bisa dicari I1-nya. Ya, oke. Ini siapa tadi yang jawab itu? Yang jawab tadi siapa? Pak. Fahrul, Pak. Fahrul, ya. Fahrul Firgias ya. Fahrul Firgias. NIM-nya berapa? 250 Terus? 4131. Oke, ya. Ya, jadi betul. Jadi kita nggak bisa asal ngitung ya. Jadi saudara harus menghitung yang kira-kira bisa langsung diketemukan angkanya ya. Jadi ini kita bisa mulai dengan sigma sigma IB sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita masuk plus I1 ya, yang masuk lagi ini plus 3 min 2 min 4 sama dengan 0. Berarti I1-nya sama dengan berapa? Min 5 Pak. Pak. Nah, I1-nya berapa? Min 5 Pak. Min 5. 3 Pak. Satu aja adalah 3. Ya, oke. Ini ya, ini kan matematik kan gitu. Jadi ini I1 min 3 sama dengan 0. I1-nya sama dengan 3. Ya, itu. Kemudian setelah ini berarti kita baru ngitung titik A ya, sigma IA sama dengan 0. Ya. Berarti di sini kita bisa masuk, yang masuk itu misalnya ini 1 ya, minus 4, mulai dari sini, minus I2, terus minus I1 ya, I1-nya sudah ketemu ya, berarti 1 minus 4 minus I2 minus 3 sama dengan 0. I2-nya sama dengan 3 Pak. 6. I2-nya sama dengan 6. Min 6. 6. 6 atau min 6, kan beda 6 dengan min 6. Min 6, Pak. Minus 6. Ya, jadi ini adalah jawabannya ya. Jawabannya itu I1-nya adalah 3 ampere dan I2-nya adalah minus 6. Minus 6 I2 ini artinya arus yang sesungguhnya itu adalah masuk ke sini. Nah, arus yang sesungguhnya arus ini. Yang ini betul arahnya dari A ke B ya. Ya, itu satu contoh Kirchhoff arus ya. Nah, kemudian ini Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff 2 atau tegangan, biasanya hukum Kirchhoff tegangan ya, AKT. Atau biasanya kalau di buku ini kan ada KPL, Kirchhoff Voltage Law. Jadi kalau saudara lihat di buku ini adalah Kirchhoff current ya nanti. Nah, kemudian di sini ada Kirchhoff Kirchhoff tegangan. Jumlah arus yang makina itu ya. Kemudian di sini ada Kirchhoff ini Kirchhoff arus, kemudian ini masih Kirchhoff arus. Nah, ini hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff
Voltage law ya. Jadi ini catatannya adalah harus ada loop ya. Loop itu dari satu titik, misal ke titik itu kembali, itu namanya satu loop yang melalui beberapa komponen ya gitu. Ya seperti ini. Ini kan ada P1, ada P2, P3, P4, P5. Nah ini adalah satu loop. Satu loop. Ya, nanti di sini kita bisa misalkan ini. Ya. Nah, kalau dilihat dari ya bisa saudara melalui ChatGPT atau apa gitu ya. Hukum Kirchhoff tegangan menyatakan bahwa jumlah perubahan tegangan listrik dalam sebuah loop atau lingkaran tertutup dalam sebuah rangkaian listrik sama dengan 0 ya. Ya makanya nanti ada yang positif, ada yang negatif, itu kan kemarin kita sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya arus menuju positif itu adalah berarti beban itu positif ya. Kalau arus meninggalkan positif berarti itu adalah sumber ya, sumber kan dalam bentuk tegangan atau dalam bentuk arus ya. Ya oke. Atau ini bisa juga sigma V ya dalam satu loop itu sama dengan 0. Atau di sini P1 plus P2 plus P3 plus Pn sama dengan 0 ya. Nah. Oke, di sini artinya jumlah perubahan tegangan listrik dalam sebuah loop tertutup sama dengan 0. Hukum Kirchhoff tegangan ini sangat penting dalam menganalisis rangkaian listrik. Nah, ini penting ya. Terutama dalam menentukan tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian. Jadi dalam suatu rangkaian pasti ada polaritas tegangan gitu ya. Seperti kemarin kita sudah bahas. Jadi apakah arusnya meninggalkan atau arusnya menuju ya, atau misalnya dayanya dilihat. Kalau dayanya itu adalah negatif berarti sumber, kalau dayanya positif itu berarti beban. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan dan hukum Kirchhoff arus, kita dapat menganalisis dan menyelesaikan rangkaian listrik yang kompleks ya. Ya misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada satu loop nih, berarti ya. Ada satu loop. Ya, anggap saja misalnya ini ada satu loop ya. Jadi ini ada A, B, C, D, A. Ya. Jadi A, B, C, D, A. Ini arusnya ke sini, ya berarti positifnya di sini, negatif di sini, positif di sini. Dan seterusnya ini positif di sini, negatif di sini. Nah, sekarang kalau diselesaikan dengan hukum Kirchhoff arus, berarti di sini kan ada ya sigma ya. Sigma P, nah dari loop. Nah, gitu ada loop kalau mau itu. Misalnya boleh dari B, boleh dari C, boleh dari A, ya kita umum tadi saja karena A, B, C, D, balik lagi A sama dengan 0. Nah, jadi dari titik ini misalnya A ini ke B ya, ke C, ke D, baru ke A lagi. Jadi jangan berhenti di D, berarti kan bukan loop, itu kan terbuka. Nah, sekarang kalau kita lihat ini berarti di sini PAB ya plus PBC plus PCD plus PDA sama dengan 0, balik lagi ke A. Kalau ini ada I misalnya, PAB itu berapa? Atau di sini kan bisa juga ini berarti PAB sama dengan PAB yang di sini sama dengan PAB sama dengan PR ya, ini kan PAB sama dengan PR plus PL plus PC terus DA itu sama dengan apa? Ini ada P plus atau min? Min, Pak. Ya minus, karena di sini kalau kita mulai dari plus kan berarti plus, mulai dari plus ini berarti plus, plus. Nah sekarang mulai dari min berarti min P
sama dengan 0 ya. Atau bisa juga PR plus PL plus PC sama dengan P ya. Ya itu. Ya, jadi ini adalah hukum Kirchhoff tegangan ya. Nah, sekarang ini ada contoh. Nah, ada latihan nih. Ada latihan. Atau ini contoh 1 ya, misalnya ini contoh 1, yang ini contoh 2 lah. Ya. Oke, ya ini contoh 2. Contoh 2, Bapak ini aja supaya nggak ada ininya ya. Ganda latihannya. Ya, ini contoh 2 ya. Contoh 2. Ya, contoh 2. Ini ada arus masuk ya ini. I1, kemudian ini I2 ke bawah. Kemudian ini ada IC ke atas nih. Kemudian IB ke bawah, ini IA. Ini ada V. Nah, ada P ya. Ada P tegangan. Nah, sekarang ditanya atau diketahui IA ini yang masuk ini 3 ampere. IB 2 ampere. IC masuk ini min 8 ampere. Hitung nanti yang I1, I2 sama P, tegangan P ini. Ya, gimana? Coba kita jawab. Jawab yang contoh kan nomor contoh kita harus dijawab dulu. Jawab. Ya, gimana? Kita mencari tentunya arus dulu ya. Arus yang kita cari yang mana dulu? Anggap saja ini ada satu titik ya. Kita anggap aja ini titiknya adalah titik A. Ini titik B ya. Nah, titik B ini. Ini titik A. Kita ngerjakan Kirchhoff arusnya di titik A dulu atau titik B dulu? Titik B. Hah? Kenapa titik B? Karena IA sama IB-nya sudah diketahui. IA dengan IB sudah diketahui ya. Kalau IA? Kalau IA dulu? I1 dan I2-nya tidak diketahui, Pak. Ya, 1 dan 2 ini tidak diketahui. Nih, siapa ini yang saya sebentar ya? Oh, Viva, Pak. Oh, pipa, Kofifa. Kofifa NIM-nya berapa, Pak? 25 05751.
5, 7. Kok kayak nggak ada? 25. 7. Oh ya, ada. Ya. Ya, betul. Jadi kita harus menghitung yang kira-kira bisa ada yang diketahui. Nah, ini ada 3 titik ya, ada 3 titik. A, B, ini misalnya C ya, anggap saja C ini. Ya, jadi di sini kita sigma IB sama dengan 0. Kita lanjut saja. Berarti di sini plus IA ya, min IB, terus apa lagi nih? Yang satunya, kita bisa saja arahnya ke sini ya, misalnya minus IBA ya, sama dengan 0. Atau boleh dinamakan I berapa gitu ya. IA-nya berapa? 3 ya. Minus IB-nya 2, minus IBA sama dengan 0. Berarti di sini IBA sama dengan berapa? Min 1 Pak. Min 1 atau 1? 1 Pak. 1. Hah? 1. 1. Ini pindah ke sini jadi plus, yang ini kan 3 dikurangi 2. Jadi 1 ya. Nah, sekarang setelah itu yang IA udah bisa dihitung belum? Titik IA. Yang di titik IA maksudnya. Belum, Pak. Berarti harus ngerjakan yang mana dulu? Titik C. Titik C dulu ya. Berarti di sini sigma IC sama dengan 0. Titik C maksudnya ya ini. Sigma titik C nih. Nah, titik B-nya gini ya. Gitu. Ya, oke. Berarti yang titik C itu berarti plus IB ya. IB ya. Plus IC ya. Terus apa lagi? Ini berarti ada 3 cabang ya. IB, IC, terus I2. plus atau min? Min. Min atau plus? Plus, Pak. Kenapa plus? Oh iya, plus soalnya Karena masuk ke titik. masuk. Ya, nah ini I2. Jadi saudara nggak bisa asal ini aja, harus tegas itu ya, plus atau min gitu ya. Tadi harus masuk positif, harus keluar negatif. Sekarang IB sama dengan berapa? 2 ya. IC ini plusnya tetap, IC-nya berapa? Minus 8. 8, ya sengaja supaya nggak bingung ya. Plus I2 sama dengan 0. I2-nya sama dengan berapa? 6 Pak. 6 Pak. 6, Pak. I2-nya sama dengan 2 Pak. Hah? 6 Pak. 6. I2-nya sama dengan 6. 6 Pak. ini tetap, berarti kan ini kan 8 min 2, 2 min 8 sama dengan minus 6. 6 pindah luas jadi. Ya, oke. Terus sekarang mencari yang mana baru? Di titik apa? Titik A. Titik A ya, apa? sigma I A-nya besar ya, sama dengan 0. Berarti kita bisa I1 masuk ya, berarti plus I1 minus I2. Terus ini kan berarti masuk ya, plus IBA ya, IBA. Nah, 0. I1-nya mau dicari ya. Terus minus I2-nya berapa? 6 ya.
6. Plus IBA 1. berarti I1 5, Pak. I1 sama dengan 5. 5 Pak. Ya, jadi kita bisa I1, I2 sudah ya. Ya, jadi kita cari itu ternyata kan I2 dulu, baru I1 ya. Ya. 1 udah ya. Sekarang apalagi mencari V. Tadi P itu tegangan di sini. Gimana ini mencari? Positifnya ada tegangan di sini, ditanyakan positifnya di sini. Kalau Bapak tanyakan positifnya di sini boleh saja gitu ya. Positif di sini, negatif di sini. Tapi kan ditanyakan ini positifnya di situ, negatifnya di sini. Nah, berarti P itu. Guys. Gimana mencari P-nya? Mencari P-nya gimana? Kan hukumnya cuma itu aja. Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff. KVL. Hah? Pakai KVL Pak. KPL gimana? KPL-nya? Pakai loop. Sigma P. Loopnya mana? Dari BAC. BAC B harusnya kan loop ya. Ya, BAC B ya. Atau Iya, Pak. boleh CABC. ABCA boleh. Balik lagi ke titik itu baru loop. Nggak pakai yang mana? Sigma P loop. Loop. Yang mana? BAC. ACB. Hah? ACB boleh. ACBA ya. Sama. Nanti boleh mau diubah dari ABCA lagi juga boleh. Kita buktikannya. Berarti di sini P AC ya plus P CB plus P apa? PBA. PBA. Balik lagi ke A kan sama dengan 0. PAC tegangan AC berapa? I2 kuadrat dikali 3 ohm. I2-nya berapa ya? Tadi. Masa gitu, Wak? Ini tegangan 18. I2 kuadrat kali R itu apa? 54. Hah? Kenapa I kuadrat I2 kuadrat? Soalnya kan tegangan tuh I kuadrat kali R kan Pak. Rumus kuadrat tegangan gimana? Hukum I tadi. V kali R. dengan I kali R. Ya, I lupa. kali R. 18. Tadi kan itu. 18. Kenapa kan jadi ini kan P sama dengan I kali R ya gitu. Ya Pak, ya Pak. Oh. Oke. Berarti PAC sama dengan I2 kali 3 ya, sama dengan ya. Betul nggak? Betul Pak. 2 kali 3 terus ditambah ini dulu udah gambar dulu. CB hukum juga itu. I4, Pak. IB dikali Boleh kalau ini berarti 3 I2 lah R dulu ya. Supaya nanti 3 I2 ya. AC kan 3 I2 kemudian CB 4 kali IB. 4 kali Minus IB Pak. IB atau minus IB? Minus IB Pak. Itu ya minus IB. Ingat IB-nya IB kecil ya.
Jadi awas kita kalau IB itu positif apabila BC. Maka kita kan ini dari CB. Ya. Terus ditambah Pak. BA itu apa? Ya. Yang dirapin punya coy. BA-nya IBA apa? kali V, Pak. Dikali IBA. Hah? IBA kali V. IBA Kali V. kan IBA kali P hasilnya apa? I kali P hasilnya apa? I kali V R, Pak. Masa I kali VR? Coba hukum umnya. R mah P per I. Oh, daya, Pak. Ya kan kita kan tegangan ini. Kenapa menghubung-hubung ke daya? Berarti Ditambah minus V, Pak. Ditambah Minus V. minus I. Kenapa minus P? Karena masuknya dari min, Pak. Ya, Dan- yang P itu adalah PAB, ya kan? Ya, P di sini adalah PAB, sedangkan PBA adalah minus P. Betul? Ya, oke. Ya kita hitung. Sekarang kita masukkan 3 kali. I2-nya tadi berapa? 6. I2-nya 6 Pak. Ditambah 4 kali. IB-nya berapa? 2. IB 2 Pak. IB itu kan 2. B2 karena min berarti kan min 2 ya. 2. Terus dikurangi P sama dengan 0. Jadi P-nya berapa? 18. 10. 10, Pak. 10 Pak. Ya, 10 apa min 10? Min 10 Pak. 10. 10 apa min 10? 10, Pak. 10. Yakin 10? Enggak min 10. Min 10 Pak. Berarti Min 10 kan Pak. Min V-nya pindah ruas, Pak. P-nya pindah ruas, berarti ini 3 kali 6 berapa? 18. 18 dikurangi 8. 10. 10. 10 Pak. Positif atau negatif? Positif. Positif. Ya. Ya P kan pindah ke sini dan negatif ke positif kan? Nah, kita coba cek lagi dengan yang lain ya misalnya. Ya. Cek dengan sigma I misalnya apa? ABCD ya gitu ya. ABCA ya. ABCA misalnya sama dengan 0. Berarti di sini PAB plus PBC plus PCA sama dengan 0. PAB berapa? V, Pak. PAB sama dengan P. Ditambah PBC. IB Pak. Hah? 4 kali 2. 4 kali IB ya. Jadi 4 kali 2. Atau 10 4 IB. Ditambah CA-nya 3 kali 3 kali 6, Pak. Kali I2. 3 kali. ICA. 3 kali min E2. Oke, 3 kali min I2. Kita was. Nah, sekarang masukkan berarti di sini P plus 4 kali 2 ya. Plus 3 kali minus 6 ya. P-nya sama dengan 10 Pak. 10 kurangi 18 kurangi 10 ya. Kurangi 8. Ya. Sama kan? Jadi Sama.
Ya, jadi harus sama jawabnya itu. Ya. Yes, ini aja. Jadi P-nya itu adalah 10 volt. Ya. Ya itu. Ya, untuk itu coba sekarang ada 2 soal nih. Ini ada masuk, ini keluar 3, 2, ini ada masuk 7, ini keluar 4, ini adalah I1 ya. Kemudian ini adalah I3 ke atas, I2 ke sini, 5 masuk, 4 keluar, 10 masuk, 3 keluar. Ya. Jadi hitung I1, I2, I3 ya. Kemudian yang ini sama ya. Jadi ini juga ada, anggap saja ini ABC ya. ABC, ini titik A, ini B, ini C, ini D, ini I2, kemudian ini 3 I1 ya. Kemudian I2-nya mana ini ya. I2 dan P yang di sini. Ya anggap saja ini masuk I1 ya. Dan Bapak share dulu ya. RL1 ini RL1 TN01 catatan pertanyaan 3 ya. Aduh, Bapak agak ini ya kecapean ini ya. Kemarin 3 hari ini materi ini belum di refresh ya, jadi agak banyak dibuka. Oke. Ya, coba tuh kerjakan, ada 2 ya untuk latihan sekarang gitu ya. Untuk pemahaman, nanti kita ada tugas 1 ya. Sekarang sudah ada tugas 1, nanti di spot kan pertemuan 3 berarti ada tugas 1. Ya ini coba kerjakan dulu ya. Ya, nanti bisa Bapak cek ya. Ya kurang lebih 10 menit ya, 10-15 menit lah. Sampai 15 ya. Bapak nggak ngajar full hari ini karena agak kurang enak badan. Semoga ke belakang aja.
merupakan chat ya. Kais Arkaan Junior, ada nggak? Hadir, Pak. Sudah belum? Tinggal Nomor- lagi ngerjain yang nomor selanjutnya, Pak. Yang nomor 1 udah belum? Sudah, Pak. Bentar. Oke. Kais ya 25 250 22 34. I1-nya berapa? I1-nya bentar, Pak. 4, Pak. 4. I2 Sorry. I2-nya min 1. I3. I3-nya 4. Oke. Satu lagi. Ini aja. Nanda Firjatullah ada? Hadir, Pak. Ada. Udah belum? Udah, Pak. 250 1207. I1-nya berapa? Yang nomor 1, yang nomor 2. 1, 2 belum. Oh, nomor 1 2 ampere. 2 ampere. 2 ya, udah ampere aja. I2 I2-nya 3 ampere. 3 ampere. 3 ampere ya. Oke. I3 10 ampere. 10 ampere. Nah, ini oke, Anda pir 2 ya. Tadi teh 2234 Kais ya. Johannes Perlindungan Lubis ada? Pak. Udah belum? Yang nomor 1 ya, Pak? Iya. Iya, sudah, Pak. 2 50 56 85. Satunya berapa? I1-nya 4 ampere, 4 Pak. ampere. I2 I2-nya 3 ampere. ampere. I3 I3 12 ampere, Pak. 12. Yang tadi itu, yang tadi berapa? 10 ya? Yang Nanda I3-nya 10 ya? Iya, Pak. Ya, Kak. Sekarang satu orang saja ya. Siapa yang sudah nomor 1? Siapa yang angkat duluan? Oke, ini siapa nih? Ini dulu nih. Diahul Haq ya. Ya Pak, nomor 1 Pak. Ya, nomor 1 sebentar. Sudah Dia Pak. tuh NIM-nya berapa ya? NIM-nya 2504 2504 berapa? 503. 25 nomor 5 503. Oke. Oh, ini hadir saudara ini. Iya Pak. Tadi error Pak, jadi masuknya pas ngejelasin hukum Om Pak. Iya, iya. Bentar.
2504 ya. Iya. I1-nya berapa? 4 ampere, Pak. I2 3 ampere, 3 ampere, 3 12 ampere sama kayak Johannes. Oh ya, oke ya, berarti ini berarti nanti kalau yang benar yang atas ini berarti saudara nggak dapat ini ya. Oke, kita coba hitung ya. Sambil nanti sekali lagi yang nomor itu ya. Nomor 2. Oke. Kita cek jawabannya pakai ini ya. Jadi ini 1, 2 ya berarti kan di titik C dulu ya. Berarti I2 diketahui. Sigma IC sama dengan 0. Bapak langsung saja 10 min 4 min 4 min 3 min ICB. ICB sama dengan pindah ya, berarti 3 ya. Oh, I2 ya, sorry, ini sudah ada I2. In I2. I2 sama dengan 3 ampere. Terus ini ada I2, I1. Oh, berarti ini IA dulu. Sigma I titik A sama dengan 0. Langsung saja dari mana bawah ya, minus 4, minus 2, terus apa itu? Plus 3, plus 7, plus 7, terus ini apa nih? Minus I1. Berarti I1 sama dengan pindah 10 kurang 6, 4 ya. Baru ini IB. Sigma IB sama dengan 0. IB itu ini ya. Berarti kita mulai dari bawah. Ini sebentar dihitung dulu. 5 terus plus I2 ya, plus I2 minus I3 plus I1 ya. Jadi di sini 5, I2-nya adalah plus 3, minus I3, plus 4. Jadi di sini I3 sama dengan pindah berarti 12 ya. Oke. Kayak ini ya. Gak bisa ya. Ya, jadi 12 ampere. Jadi jawabannya adalah ini. I2, I1, I3. Jadi yang benar adalah ini. Ya, yang benar 668 berapa itu? 5085 gitu.
5085 ya. 5685 ya. Johannes ya. Iya Pak. Oke. Ya, satu lagi teh siapa tadi? Diahul Haq ya. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau jawaban banyak nggak sama, Pak. NIM I1, I2, V. Oke, biar nggak double. Bayu Aditya Pratama, ada? Ada Bayu? Hadir. Ya. Udah belum? Nomor 2? Sedang mengerjakan Pak. Belum? Tinggal yang V-nya. Oke. Sekarang Bapak pakai 2 50 3604. I1-nya berapa? Sudah dapat berapa? Nanti sambil nunggu V-nya. -1 Pak. -1. I2-nya? 2. 2. P-nya belum ya? Belum Pak. Ya, nanti. Oke. Ini 0 ya. Oke. Tuhan. Jahra Napahatur Raihanun. Belum selesai, Pak. 1, 2, dan P belum? Belum ya? Oke. Oke. Ajijan Wafi Akilah ada? Hadir Pak. Udah belum? Saya yang V-nya belum Pak. Oke. Yang B-nya belum. Yang ini sama dengan ini bukan? Saya kebalik. Yang I1-nya 1, yang I2-nya -2. Oke. Berarti ini 250 47 24 ya. 24 ininya 1, ini -2. Yang ini Iya, belum Pak. ya? Oke. Sekarang siapa yang siapa yang sudah 2 orang lah. Oke, ini oke 1 udah. Yang 1 Aufa, yang 1 Nanda ya, yang kedua Nanda. Bentar, Bapak. Aufa namanya berapa? 2504379. 4379. Oh ini ya, Aufa ya. Oh masuk juga ini. Oke. Ntar Bapak tulis. I1-nya I1-nya berapa? I1-nya 1 ampere. Ya, I2-nya? I2-nya -2 ampere. P-nya? I-nya -5 volt. -5 volt. Sebentar. Aupa 25 0 4379.
sama Nanda ya. Nanda berapa NIM-nya? 25 Oh ini ada 012. 25 01 207. Ya betul. I1-nya berapa? I1-nya berapa? I1-nya 1 ampere. I2-nya I2-nya min 2. ya. Voltnya min 5. Min 5 ya. Oke. Ada yang lain? Satu orang aja. Ada yang lain dari itu? Oh ini Kofifa ya? Udah Kofifa satu aja. Kalau saya I1-nya 1, I2-nya min 2, tapi V-nya 5. Iya Pak, saya juga 5 Pak. Ya udah, Maaf, udah Pak. tanggung ya. Nah, ya ada nanti Opipa ya, Opipa. Jadi nanti Opipa NIM-nya berapa Opipa? 2505751 Pak. Oh tadi ya udah 25 05 ya 751. Ininya 1, ini min 2, ini 5. V-nya 5. Ya. Yang ini juga yang siapa tadi ini harusnya 5 ya. Kenapa jawabnya min 5? Saya juga 5 Pak. Saya juga 5. Maaf. Ya udah, oke. Nanti Bapak cek ya. Cek, ini cukup. Ini udah 5 orang maksimal ya. Tapi yang benar 1 ya. Jadi yang cuma benar yang pertama benar. Tapi ini berarti saudara jawaban ini hitung karena Bapak udah mencari ini ya. Ya oke, kita coba jawab ya. Kecilin dulu ya, Bapak kecilin dulu biar kelihatan ya. Nah, sekarang kita bisa masuk di mana dulu nih? Oh, ini ya titik B dulu juga bisa ya. I1 bisa langsung ketemu. Jawab sigma IB sama sigma IB ya. Sama dengan 0. Berarti 3 min 2 min I1 Pangus ada dengan 0. Berarti I1 sama dengan 1 ampere. Oke. Terus kita mencari apa titik apa? Ya bolehlah. Ini kan anggap saja ini ABC ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Bisa kita ngitung ke titik, karena I1 sudah, yang ini tetap I2 ini belum tahu, kita bisa nyari ICD dulu ya berarti. Sigma IC sama dengan 0, berarti IC ini berarti 2 ya. Minus 5, anggap saja CD ya, CD min ICD sama dengan 0. ICD sama dengan minus 3. Terus sigma IA sama dengan 0. Sigma IA itu berarti I1 plus ya, minus I2 plus Bapak, punten. ICD sama dengan 0. Bapak, punten. Ya. Belum di-share screen, Pak. Ya. Sorry. Ya tadi Bapak off dulu karena mau melihat siapa yang menjawab duluan ya. Dari ini tuh ya. Ini itu gimana ya? Ini gitu ya. Ini
karena nggak bisa tetap ke sini ya. Oke. Udah ya? Udah muncul? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi, ini Bapak Iden. Ya, jadi tadi IB ya, IB kan ini 3 masuk, 2 keluar ya. Terus ini I1 minus I1 berarti I1-nya sama dengan pindah sini jadi 3 min 2, 1. 3 min 2 sama dengan 1 ampere. Ya. Kemudian karena di sini ini baru ini tahu, ini kan belum tahu ya, itu nggak akan bisa dihitung. Kita masuk ke C dulu. C dulu, sigma IC, ini masuk 2 ya, keluar 5 minus, ini anggap keluar ke sini CD ya, berarti minus CD sama dengan 0, ICD pindah berarti 2 min 5 sama dengan minus 3. Kemudian kita masuk ke IA. IA sama dengan 0, berarti kita masuk I1, kemudian keluar I2, kemudian kita masuk dari sini kan sama ke sini, ICD. ICD, IDA kan sama ya, berarti 1. Berarti ini, nah kita masukkan angkanya, ICD sama dengan I1-nya berarti pindah ke sini minus 1 ya. Ya. I2-nya, I2 tuh mana? Oh salah. ICD yang ya ICD sudah tahu. Yang dicari adalah I2. I2 kita pindahkan saja ya, berarti I1-nya adalah 1. I2 pindah ke sebelah kanan kan berarti kan plus ya. I1 ditambah ICD berarti ditambah minus 3 sama dengan minus 2. Nah, ya jadi ini jawaban yang I1 adalah 1 ya. Oke. Yang I2-nya adalah minus 2. Oke. Yang mencari P-nya ini ya, P ini ya, berarti P ini. Kita pakai misalnya boleh A, B, C, D, A ya. Loop. Sigma P, loop ya. A, B, C, D, A sama dengan 0. Ini adalah PAB plus PBC plus PCD plus PDA sama dengan 0. PAB dari sini ke sini ya. Berarti 5 kali minus I1. 5 kali minus I1. Ditambah PBC. PBC ini P yang dicari ya, positifnya di atas, negatif di bawah, berarti PBC positif. Plus P ya. PCB. PCD. Ya PB. PCD. PCD ini 2 kali ICD. Ditambah DA berarti ini minus 6 ya. DA. Oke. Ini minus I1 ya, betul. Oke, berarti 5 kali I1-nya ada 1, berarti kali minus 1, ditambah P, ditambah 2, ICD, tadi berapa kali minus 3 ya?
plus minus 6. Sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan berapa ini? 5 plus berapa ini? 2 kali ini 6 ya. Plus 6. Sama dengan 17 volt. Benar? PAB 5 kali minus 1. Ya, ini kan berlawanan kan I1-nya 1. 5 kali minus 1. Ya, oke. Berarti kan di sini 5 ya. Kemudian PBC berarti positifnya di sini, arahnya ke sini, betul. Ini sumber arus ya, ini bukan tegangan. Ini sumber arus berarti ini. Oke, berarti P yang ditanyakan. CD berarti 2 kali ICD-nya berapa? 3. 2 kali minus 3 ya. 2 kali minus 3 minus 6. Ya, 2 kali minus 3. Yang ini adalah DA berarti kan minus 6. Kalau AD 6, DA minus 6. 6 berarti 6. Berarti 17. Ya, itu. Jadi ini tegangan yang seperti ya, tegangannya adalah, jadi I1-nya adalah 1, I2-nya adalah minus 2, P-nya tidak ada yang betul ya. Jadi Bapak ambil yang ini. Ini tapi ini mungkin hanya skornya 67 ya. Atau 70 lah, Bapak kasih 70. Jadi itu siapa ini? 4724. 4724 ya, ini Bapak kasih 70. Yang itu 3604 5751. Kopipa juga 2 kali ya? Betul? Iya Pak, betul. Oke. Ya, Bapak kira mungkin latihannya cukup ya. Jadi nanti nih Bapak ada soal ya. Nanti ini dikerjakan ini kalau ini ya. Jadi seminggu, jadi sebelum jam 1 saudara minggu depan harus sudah masuk di spot. Jadi sebentar. Spot ini di tugas 1 ya. Tugas 1 namanya tugas 1 ya. RL1TE01. Kerjakan soal pada file tugas 1. Perhatikan batas waktu upload ke spot. Selamat mengerjakan. Oke. Soalnya
RL1 bahan evaluasi tugas. Mulainya hari ini 15.10, terakhir 25 ya, pukul 13. Oke, ini soalnya ya ada 6 ya, tapi ya mudah-mudahan itu seminggu kan gitu ya latihan. Jadi ini nomor 1 ada ya, ini ada I1, I2 dan PAB ya, itu jika IB-nya ada. Nomor 2 juga sama ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 ya. Jadi mungkin bisa buka juga buku-buku itu, barangkali ada jawabannya gitu ya. Ya mungkin itu. Jadi oke ya, ini ada 44. Nanti kalau ada PRS kan belum ya. PRS kapan ya? Nanti setelah PRS kalau ada yang belum masuk, soalnya nanti ini bisa Bapak share juga ya. Ini soalnya Bapak share juga, barangkali ada yang belum masuk ke situ. Oke. Ya, yang penting kerjakan. Ya, oke. Baik, Bapak kira itu mungkin cukup pertemuan kita hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Yang itu perlu di-share lagi atau nggak usah? Cuma jawaban yang ininya aja 3 ya. Di-share aja, Pak. Share aja ya. Oke. Ya, Pak. Jadi yang tadi CPS catatan pertemuan dan satu dan solusi contoh soal ya. Contoh soal. Oke. TN01. Oh, salah catatan. Catatan 26, oke. Yang atas nanti di-delete aja ya, karena jawaban sudah tercover di situ semua, jadi biar nggak banyak sampah. Catatan
Oke. Yang atas Bapak delete aja ini. Delete. Lapangan seperti apa gitu. Misalnya ketika siapa? Ketika misalnya Raya. Ya, baik. Jadi kalau Muhammad Arif Fajri ada? Tidak ada ya. Jadi yang tadi kan yang Tiatul Haq Rahim ada ya, kemudian Aufa Ahmad itu ada juga. Ya, nanti Bapak edit dulu ya kehadirannya. Aupa ada berarti ya. Tiahul Haq juga ada. Yang tidak ada berarti Muhammad Arif Fajri. Mohon maaf Bapak Arif. Ada tadi jaringan Bapak tidak terhubung. Oh, ada juga. Ya. Ya, berarti masuk semua ya. Terima kasih Bapak. Ya. Hanya ini data bahasa. Nanti tolong pada saat di PRS supaya nanti bisa diupdate. Oke, udah Bapak save ya. Ya, baik, mungkin itu saja ya Bapak. Kira pertemuan kita hari ini, insya Allah minggu depan kita bisa luring ya. Jadi mudah-mudahan dengan luring kan kita bisa lebih leluasa lah untuk ini. Ada yang mau disampaikan barangkali? Gimana Hawa, cukup? Ya, ya baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Untuk besok mungkin kita yang kaum muslim ya, itu yang agama Islam menjalankan ibadah puasa. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga lancar, kuat, dan kita bisa tamat dan meningkatkan keimanan kita ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.